Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, viral pidato Pak Wapres Gibran yang belepotan. Banyak netizen yang menyayangkan tentang pidato Wapres tersebut, di mana seharusnya seorang wakil presiden memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan netizen juga mengatakan bahwa pidatonya Pak Wapres ini seperti anak SD yang nggak lulus. Mari kita lihat bersama videonya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Kemudian terkait dengan hal ini, seorang pengamat politik Bung Rocky Gerung mengeluarkan statementnya. Mari kita simak bersama videonya dan harus tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat gimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan satu dua kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan gitu. Tetapi kita mau lihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam suatu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu para kepala segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru hendak diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Ya memang sulit untuk membandingkan antara Pak Jokowi sebagai mantan presiden dan Pak SBY yang juga mantan presiden, tetapi aktivitasnya masih perlu dengan urusan publik karena dianggap bahwa SBY itu punya pengetahuan tentang public policy, fasih di dalam menganalisis politik luar negeri, tahu tentang apa yang sedang terjadi di planet bumi ini, yaitu krisis iklim dan ketajaman dia untuk menghubungkan antara krisis iklim dan pembangunan, dan semua itu jadi semacam, ya tentu selain aktivitas privat yaitu melukis dan membuat lagu, tetapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang bermutu yang akhirnya orang terapkan untuk melihat seseorang yang dalam posisi mantan presiden, dan itu cara menilai atau menapis apa sebetulnya daily activities dari Pak SBY itu. Sampai sekarang saya kira Pak SBY masih di luar negeri memantau perkembangan di Eropa dan berupaya untuk memberi sinyal bahwa Indonesia seharusnya paham juga apa yang ada di Eropa, karena kita lagi fokus untuk menumbuhkan lapangan pekerjaan ekonomi. Sebaliknya Pak Jokowi tentu tidak punya kapasitas itu, karena nggak mungkin Pak Jokowi balik lagi pada kegiatan awalnya itu ngamplas meja atau memandori pabrik mebel beliau kan orang ingin lihat sebetulnya Pak Jokowi itu ada nggak kegiatan yang kira-kira bisa mengingatkan seseorang pada apa yang dilakukan oleh mantan presiden kita tuh. Pak Harto tentu punya kegiatan yaitu mengevaluasi keadaan ekonomi dan politik setelah dia lengser, tapi kemudian kontroversinya jalan terus, jadi beliau ada di dalam sorotan publik terutama karena kebijakan beliau selama 30 tahun berkuasa kan. Jadi itu justru yang menyebabkan banyak orang ingin wawancarai Pak Harto karena soal-soal yang kontroversial di masa dia itu tuh. Karena berbasis pada biografi beliau yang ditulis oleh Ramadan Kahaya, pikiran, ucapan dan tindakanku, kira-kira itu judulnya itu. Jadi orang masih melihat bahwa Soeharto meninggalkan satu jejak sejarah yang bisa dipelajari itu. Dan itu yang ya ada buku juga Smiling General itu, Smiling General, dan banyak buku yang lain. Apalagi ke mantan Presiden Soekarno yang padat dengan kontroversi, tapi dia tetap
diingat sebagai orang yang berpikir. Kemudian di dalam banyak hal orang mempersoalkan keterlibatan beliau dalam politik Indonesia di 65. Tapi tetap Bung Karno jadi acuan untuk orang berpikir tuh. Siapa lagi ya, Pak Habibie jelas itu dia tetap aktif ketika setelah mantan presiden. Lalu siapa Muhammad Hatta membuat perpustakaan. Jadi saya kira itu cara orang membandingkan antara Jokowi sebagai presiden dan presiden-presiden sebelumnya. Ya khusus terhadap Gibran tentu publik memberi perhatian berlebih lagi kan, karena dia adalah wakil resmi dari negara sebagai wakil presiden tuh. Lalu mungkin jurnalis asing memantau Indonesia mulai membaca kapasitas dari Gibran, tapi sepertinya itu dianggap sebagai yang penting ada berita gitu kan, mau bikin ngaco atau kata Ibu Mega autan pun tidak ada soal di situ, yang penting kamera ada terus. Jadi melekat di situ keinginan untuk tetap hadir di dalam perbincangan publik, walaupun sebetulnya mungkin sekali beliau pun Pak Gibran tidak tahu dan ngerti bahwa dia itu lagi dibully sebetulnya. Yang penting ada laporan dari tim media dia bahwa apa istilahnya itu, notifikasinya banyak sekali tuh, followers bertambah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana seorang presiden, seorang wakil presiden itu menuntun negeri ini. Kendati Pak Jokowi itu tidak banyak berharap, tetapi dia sendiri harus punya inisiatif untuk membekal dengan pengetahuan, membekali dengan konsep tuh, supaya terlihat bahwa membandingkan wakil presiden misalnya Muhammad Hatta, Tri Sutrisno, apalagi Sultan Hamengkubuwono, yang semua mereka itu diingat sebagai wakil presiden yang bermutu kan. Itu yang ingin kita lihat sebetulnya. Jadi semua hal yang ingin kita bayangkan akhirnya batal setelah beredar video-video ini. Dan itu akan jadi pelajaran untuk menilai apakah kualitas kepresidenan hari ini, termasuk di dalamnya kepresidenan artinya kabinet di situ, notice bahwa ada hal yang tidak mungkin kita tutupi lagi, itu kapasitas dari wakil presiden. Jadi sebetulnya kalau Pak Wapres mengerti apa yang sedang dianalisis oleh netizen, tentu dia mulai paham bahwa ada hal yang dituntut lebih dari situ. Tapi sekaligus mungkin publik menganggap ya kami tuntut lebih juga, ya udah segitu batasnya kan. Jadi masa lalunya tetap akan dibicarakan melalui, sekarang mulai banyak lagi yang mempersoalkan jejak pendidikan dari Pak Gibran, lalu Fafa tetap ada di dalam sorotan publik. Nah, kita selalu melihat bagaimana sebetulnya negeri ini hendak memamerkan pada dunia satu perbandingan yang timpang antara mereka yang elit hari ini dan elit di zaman Orde Baru misalnya, yang pasti pintar-pintar karena teknokratisnya jalan, tapi politiknya otoriter. Apalagi di zaman demokrasi parlementer, di mana semua menteri itu berpikir, semua menteri itu terlibat di dalam kekuatan gagasan tuh. Dan bahkan Bung Hatta mengatakan bahwa menteri kabinet itu adalah otonom karena dia harus mengucapkan pikiran atas dasar kapasitasnya, bukan sekedar menerima perintah dalam sidang kabinet. Jadi soal-soal inilah yang memungkinkan kita mulai was-was bahwa Indonesia sebetulnya sangat kekurangan kaum yang berpikir. Ya pada akhirnya tagihan akan dikirimkan kepada Pak Prabowo kan, karena beliau yang menggandeng Gibran. Tentu akan ada penelitian sejarah atau ahli politik yang harus menunjukkan analisis satu waktu nanti apakah Prabowo menggandeng Gibran supaya beliau jadi presiden, atau dia diminta oleh Pak Jokowi untuk menggandeng Gibran. Itu biarkanlah itu sebagai spekulasi akademis saja tuh. Tapi per hari ini tetap sorotan adalah semacam sebut aja tekanan pada Pak Prabowo bahwa kok begini kualitas wakil presiden, kok begini kualitas beberapa menteri. Jadi tetap kita ajukan satu upaya untuk mempercakapkan semua political issues dan semua konvensi-konvensi yang selama ini dipelihara bahwa seolah-olah kepresidenan itu tak tersentuh atau tidak boleh dievaluasi. Saya kira itu udah batal dengan sendirinya, karena apapun yang diperlihatkan dari dalam kabinet itu memang harus dibongkar, dibaca dan dikritisi oleh publik, oleh netizen. Jadi kalau masih ada yang disebut ternak Mulyono itu, ini saya pakai istilah yang beredar di sosial media itu, merasa terganggu dengan analisis kritis dari beberapa atau sejumlah pengamat, itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak juga tahu apa yang menjadi arah dari bangsa ini. Kan itu intinya tuh. Jadi yang masih menganggap bahwa ya kan Jokowi udah begini, Jokowi udah begini. Iya, tetapi itu kan suara atau bahkan suara dari mesin yang berisik hanya karena tidak paham apa yang terjadi di dalam kultur politik. Apa yang seharusnya diucapkan oleh para pemimpin berbasis pada perbandingan dengan pemimpin sebelumnya tuh, kemampuan Pak Karno, kemampuan Muhammad Hatta sebagai presiden, wakil presiden, lalu kemampuan Pak Harto dan Pak Sultan Hamengkubuwono IX, presiden, wakil presiden, lalu datang pada Pak Harto dengan Habibie, dengan Pak Tri Sutrisno, Ibu Mega dengan Gus Dur, dengan Ibu Mega, lalu berlanjut ke Pak SBY. Jadi semua itu menjadi semacam cara publik untuk melihat kok ujungnya akhirnya seseorang hanya berbicara seolah-olah dia paham, apa namanya, furak paham alias fufafa. Kira-kira semacam itu yang terjadi dalam komunikasi politik, sehingga
tidak susah bagi kita untuk membentuk satu argumentatif society yang mengulas politik, mengulas kebijakan, mengulas ekonomi dengan cara yang sangat konseptual dan teknikalitasnya juga diketahui, dan kemampuan untuk mengevaluasi dengan perspektif makro juga harusnya dihasilkan dari Gibran. Kan itu yang sebetulnya hilang tuh. Tapi oke, itulah konsekuensi dari ketiadaan oposisi yang panjang sekali di hari-hari yang lalu, dan terus sekarang Pak Prabowo membuka diri untuk dikritik. Saya kira itu kemajuan yang sangat politik.